Ketemu lagi sama gue Teguh Firmansyah. Di video kali ini gue akan bahas Samsung Galaxy A55 5G, HP yang udah gue pakai sekitar 1 bulan. Dan apakah di harga 5 jutaan HP ini tuh layak jadi yang terbaik? Dan langsung aja inilah review Samsung Galaxy A55. Seperti biasa, pertama kita bahas dari segi harga. Untuk harga jujur karena gue agak beli pas awal rilis, jadi gue dapat harga di 5,5 juta. Untuk HP Samsung ini memiliki 3 varian, 8128, 8256, dan 12/256. Dan unit yang kita review adalah 8/256. Karena ini HP Samsung, jadi pada saat kita beli tuh kita gak dapat kepala charger. Jadi mau gak mau kita harus beli lagi kepala charger sebesar 25 watt. Di sini gue pakai kepala charger dari Anker. Ini menurut gue cukup murah dan kualitasnya juga cukup bagus. Oke, sekarang kita bahas desain dari HP ini. HP ini tuh desainnya sumpah cakep. Bisa dibilang ini HP 5 jutaan yang gue punya dan desainnya tuh paling cakep. Back covernya terbuat dari kaca, sedangkan untuk framenya itu terbuat dari metal. Dan ini tuh jadi kayak solid banget kalau pegang HP ini. Kesannya tuh kayak pegang HP flagship. Dan yang bikin HP ini flagship banget, kacanya itu dia pakai proteksi Corning Gorilla Glass Victus. Jadi ya mantap banget sih ini Samsung. Awalnya sih gue cukup suka ya karena dia back covernya pakai kaca, terus framenya juga terbuat dari metal. Tapi kalau kalian pegang dengan satu tangan dan dipegang lama-lama gitu ya, HP ini tuh kayak berat gitu coy. Dan setelah gue cek ya memang berat HP ini. Jadi kalau pemakaian lama-lama dan pakai satu tangan itu menurut gue jadi kayak agak pegel gitu lah. Ya saran gue sih kalian bisa pakai casing, jadi feel-nya tuh lebih enak lagi karena sisinya memang tajam. Terus biar gak terlalu berat ya kalian ganti HP atau kalian mainnya itu pakai dua tangan. Lagian dimensi Samsung ini juga lumayan besar ya, jadi gak enak kalau dipakai satu tangan. Dan balik ke sisi depan ya kalian tahu sendiri lah, HP Samsung tuh bezelnya tuh gak ada yang tipis. Bahkan Samsung S24 juga bezelnya menurut gue gak terlalu tipis banget. Dan A55 ini jadi kayak tebel pakai banget. Di harga 5 jutaan menurut gue ini bezelnya yang paling tebel ya. Kalau kita bandingin sama Redmi Note 13 Pro 5G, bezel dari HP ini tuh jelek banget, kayak murahan gitu. Tapi bagusnya di Samsung A55 ini spesifikasi layarnya itu cukup bagus. Layar HP ini berukuran 6,6 inch dengan resolusi 1080x2340 pixel, bertipe Super AMOLED tentunya, dan support 120 Hz. Oh ya, satu lagi, dia sama juga udah pakai proteksi Corning Gorilla Glass Victus. Sama nih depan belakang, jadi mantap banget Samsung. Ngomongin soal panel kualitas HP Samsung, kalian nggak perlu ragu lah sama HP ini. Karena warnanya tuh cakep, AMOLED-nya nyala. Gue bingung sih deskripsinya gimana. Cuma HP ini soal layar tuh cakep kecuali bagian bezel itu. Buat nonton film ini enak banget sih. Hitamnya itu pekat dan AWD-nya itu bisa nyala. Maksudnya nyalanya gak dipedesin ya 10 detik kayak Xiaomi gitu. Ini bisa nyala terus menerus. Jadi buat kalian yang cari AWD ya beli HP ini aja. Sisi kanan HP ini terdapat tombol power, tombol volume up, volume down. Sisi atas ada mikrofon, terus ada slot SIM card. Dia itu sebenarnya slotnya hybrid, tapi kalau kalian tetap mau pakai dual SIM plus SD card, kalian bisa pakai salah satu. Jadi salah satu SIM-nya tuh SIM fisik dan satunya lagi eSIM. Dan di harga 5 jutaan setahu gue tuh cuma ada 2 HP yang support eSIM. Yang pertama itu Redmi Note 13 Pro 5G, yang kedua ya si Samsung A55 ini. Tapi koreksi ya kalau gue salah, siapa tahu gue kurang tahu gitu. Bahkan ada HP lagi yang support eSIM. Lanjut, sisi kanan nggak ada apa-apa, sisi bawah terdapat mic, speaker, dan port USB Type-C. Untuk fingerprintnya dia udah di dalam layar, dan buat kalian yang masih nyari lubang jack audio, sayangnya HP ini tuh udah gak ada lagi ya. Tapi santai aja, kalian masih bisa pakai TWS atau pakai USB converter kayak punya gua ini. Di sini gue pakai converter CX Audio Pro dan hasilnya juga menurut gue cukup cakep, powernya itu nambah gitu. Lanjut kita bahas software dari HP ini. Kalau HP Samsung gak usah diraguin lagi ya untuk urusan software. HP ini bisa dibilang udah matang dari segi software. Unit yang gue review ini udah dapat One UI 6.1 Android 14. Ada banyak sekali fitur-fiturnya seperti secure folder, AD blocking, dan menurut gue yang paling menarik adalah kustomisasi bagian lock screen. Gak hanya dari segi kustomisasi dan fitur-fitur yang tadi gue sebutin, karena ini One UI, feel dipakainya tuh enak aja gitu. Multitasking banyak aplikasi tuh lancar, split window, berbagai aplikasi bisa. Pokoknya dari segi software HP ini tuh cakep banget. Dan yang paling penting adalah HP ini tuh gak ada iklan dan jaminan update OS-nya tuh hingga 4 tahun. Yang kalau sekarang Android 14 berarti dia tuh bisa sampai Android 18. Selanjutnya adalah bagian performa. Untuk performa HP ini memang dia gak yang paling kencang di harganya. Di sini gue coba tes Antutu, dia dapat
skor di 690.000, nyaris 700.000. Dan walaupun bukan yang terkenceng ya, cuma untuk keseharian gue yang cuma main game kayak Honor of Kings, terus buka-buka sosial media kayak YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, itu tuh nggak ada lag sama sekali gitu. Masih enak banget, walaupun RAM-nya itu cuma 8 GB. Gue pernah pakai Poco X6 yang RAM-nya 12 GB, malah lebih sering starter di Poco X6 daripada si Samsung A55. Lanjut kita bahas soal kamera. Dia pakai setup 3 kamera, 2 di belakang dan 1 di depan. Untuk kamera belakangnya dia beresolusi 50 megapiksel dan untuk ultrawide-nya beresolusi 12 megapiksel. Sedangkan untuk bagian depan beresolusi cukup besar yaitu 32 megapiksel. Dan yang bikin HP ini tuh mirip flagship banget. Baik di kamera depan ataupun kamera belakang, dia itu sudah bisa record 4K 30 fps. Dan hasilnya menurut gue cukup bagus ya. Oke, untuk hasil fotonya sendiri menurut gue ini udah lebih dari cukup ya. Hasilnya tuh bagus, detailnya dapet, terus yang paling penting dan yang paling gue suka adalah dynamic range-nya itu dia udah kayak pas banget gitu loh warnanya. Kalau gue bandingin sama Pixel 6 ini hampir-hampir mirip. Cuma di bagian detail memang si A55 ini kalah sih. Tapi ya di harga 5 juta menurut gue ini udah lebih dari cukup. Selanjutnya adalah hal yang bikin gua kagum sama HP ini adalah soal baterai. HP ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan dukungan fast charging 25 watt. SOT yang gua dapetin di HP ini tergolong cukup awet, sekitar 8-9 jam. Tergantung pemakaian ya, dan gue berani jamin di range harga 5 juta, menurut gue ini HP yang paling awet dan paling adem. Untuk fitur-fitur yang lain ya sama aja sih, kayak sudah support NFC, ada IP rating 67, dan vibrasi motoriknya itu enak banget. Dan ya mungkin sampai menit ini tuh kalian bisa notice ya, kalau hal yang barusan gue jabarin atau yang gue omongin itu adalah kelebihan dari A55. Dan mungkin kalian penasaran juga gitu, kekurangan HP ini tuh apa sih? Oke, yang pertama adalah yang paling bikin gua agak nyaman dan kesel sama HP ini adalah masalah pengecasan. Ya di harga 5 juta gitu, dia tuh ngecasnya cuma maksimal outputnya 25 watt, nggak dapat kepala charger lagi. Yang dimana brand lain tuh kayak Xiaomi, Realme, Vivo tuh dia bisa ngasih kecepatan minimal tuh 30 watt ke atas. Bahkan ada yang sampai 120 watt. Ngecas di HP ini dari 24% sampai 100% itu butuh waktu sekitar 2 jam. Ini tuh lama banget anjir. Terus yang kedua adalah bezel yang masih tebel. Yang ketiga gak ada jack audio. Yang keempat ya mungkin performanya yang bisa dibilang gak terlalu tinggi ya. Dan waktu bermain game juga gue sering ngalamin kayak drop FPS gitu. Tapi gak sering-sering banget sih. Ya mungkin karena game yang gue mainin juga gak terlalu berat. Dan oke, kesimpulannya HP Samsung A55 ini memang worth it di harga 5 juta. Jika kalian tidak memperdulikan seperti bezel yang tebel, pengecasan yang sekitar 2 jam. Tapi dibalik itu semua kalian dikasih software yang matang, dukungan OS hingga 4 tahun. Dan yang terakhir adalah brand Samsung.
Ya itu udah kelebihan sih. Mungkin segitu aja video kita kali ini. Like aja kalau suka, dislike aja kalau gue suka, dan ketemu lagi di video